Beda sama dulu. Dulu kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan campaign, aksi, itu turun ke jalanan. Tapi sekarang kan akhirnya kita harus melakukan itu ya tidak diketahui karena kan potensi untuk digerebek, dibubarkan itu kan sangat tinggi. Oke, balik lagi dengan channel Indonesia Tanpa Stigma. Di sini kita ditemanin dengan Kak siapa? Alexa Dominic. Kak Alexa, sama ada Patri juga di Zoom ya Halo, ini. Gitu. hai. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol apa nih? Tentang apa Nah, nih? iya, ya, ini kan mumpung ada Alexa ya, gitu. Ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal, jadi nanti tanggal 20 November itu ada peringatan transgender, gitu. Hari peringatan transgender. Transgender, eh, apa sih? Memorial of Remembrance, gitu. Nah, ya latar belakangnya sih karena ada ketika itu di Amerika ya, di Amerika itu ada seorang waria yang dibunuh gitu, eh, dan peringatan ini dimulainya 99 gitu. Nah, si transgender yang dibunuh itu tahun 98 gitu. Mungkin Alexa bisa lebih diperjelas lagi. Dia dibunuh gara-gara apa tuh, Lex? Oke, thank you Kak Patri pertanyaannya. Jadi sebenarnya TIDOR atau Transgender Day of Remembrance itu merupakan sebuah hari di mana kita memperingati teman-teman yang sudah meninggal karena memang pada awalnya itu awalnya mulai itu waktu itu di Amerika Serikat salah satu teman trans aktivis kita Rita Hessler itu dia dibunuh karena transfobia karena kebencian yang berlebihan tanpa alasan terhadap teman-teman transgender sehingga dia dibunuh. Kemudian waktu itu sudah ada usaha-usaha untuk advokasi dari teman-teman komunitas dan juga aktivis di US sana melibatkan teman-teman media, namun hampir sekitar 20 tahun itu kasusnya tanpa ada penyelesaian yang jelas, sehingga dari teman-teman global trans aktivis itu mulai memperingati solidaritas kematian dari Rita Hessler ini sebagai hari untuk mengenang Transgender Day of Remembrance atau hari untuk mengenang teman-teman yang sudah pergi mendahului kita karena kebencian ataupun karena transfobia ini sendiri. Kayak gitu sih Kak Patri. Dan untuk di Indonesia sendiri kita sudah mulai memperingati itu setiap tanggal 20 November untuk memperingati TIDOR ini sendiri. Itu Kak. Oke. Ya, Kev, lo punya pengalaman apa, Kev, sama waria? Kalau gue sih pengalamannya sih ngelihat masyarakat ya yang mendiskriminasikan transpuan ini gitu, yang dimana mereka ngerjain. Salah satu contohnya itu kayak yang biasa mangkal di taman musik gitu ya. Nah itu tuh banyak jadi bahan bulian, contohnya kayak dilemparin kah, terus tiba-tiba disamperin, terus diajak gitu kan, dikasih diintimidasi secara verbal gitu, dikatain lah, Tapi itu bencong tiap hari, apa-apa. Gimana? Itu tiap hari gitu. Ya dibilang tiap hari enggak, cuman ya itu jadi kenakalan remaja yang dianggap wajar gitu oleh masyarakat gitu. Ya karena balik lagi stigma itu sendiri gitu. Begitu. Kalau yang gua alamin ya gitu. Ya, Begitu. Agak miris juga sih sebenarnya ya. Gitu. Di satu sisi kan mereka kan juga manusia gitu. Ya, di satu sisi lain juga ya teman-teman trans ini kan juga di sana itu kan untuk mencari apa ya? Bukan mencari rezeki lah gitulah kasarnya mah gitu kan. Gitu. Tapi mereka malah diperlakukan layaknya seperti itu. Ya kayak contohnya kasusnya si Ferdinand lah itu kan yang dimana dikasih sampah itu kan nggak manusiawi sekali gitu ya gitu. Ya, Gitu. ya, ya.
Ya, kalau Alexa sendiri gimana, Lex? Punya pengalaman nggak? Kau apalah dihina, atau bahkan mungkin mengalami kekerasan karena menjadi seorang waria? Ada nggak pengalaman? Ya, kalau dibilang pernah pasti udah terlalu kenyang ya Kak Patri, apalagi zaman-zaman dulu yang masih di jalan. Uh, Hmm? Biasanya kalau ketika kita lagi di pinggir jalan, pada saat kita lagi mainnya tuh banyak banget sih seperti yang tadi disampaikan sama hostnya bahwa banyak teman-teman yang akhirnya tanpa ada alasan jelas tiba-tiba mereka dilemparin air kencing, dilemparin batu, diteriakin, atau bahkan hanya digunakan jasanya kemudian tidak dibayar, setelah itu dikebukin, kayak gitu-gitu. Dan itu kan merupakan banyak bagian dari tindakan kekerasan karena transfobia itu sendiri. Karena memang apa ya, situasi dan kondisi di masyarakat Indonesia itu kan yang sangat binar, yang hanya menganggap bahwa yang normal quote and not itu adalah laki-laki dan juga perempuan, sementara teman-teman trans ini dianggap aneh, yang juga sebenarnya dianggap mereka kayak mungkin apa ya, orang-orang yang menyalahi kodrat seperti itu. Stigma-stigma itu akhirnya berdampak terhadap tindakan-tindakan yang akhirnya membuat sebagian besar dari mereka melakukan tindakan kekerasan baik itu secara verbal ataupun secara, dan juga banyak sih, tidak hanya verbal, non verbal, tapi ada juga kekerasan psikologis, kekerasan seksual, itu juga banyak sekali dialami sama teman-teman trans gitu sih. Kau pernah disiram air kencing? Pernah, Dilemparin air kencing? kita air kencing pernah, terus dikejar ke Oh polisi gitu? pernah, diturunin di tol jalan kaki jauh, nggak dibayar, sementara tol kan tahu sendiri kan Kak, jauhnya nahujubillah untuk sampai keluar pintu tol keluar itu pernah aku alamin juga seperti itu sih. Dan juga memang pada saat itu memang dahulu sebelum aku di NGO kan memang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, terus pengalamannya juga masih sangat minim, sehingga apa ya, pilihan-pilihan pekerjaan yang bisa kita akses itu kan pasti sangat terbatas Kak Patri. Ya kalau nggak berjalan ya ngamen, kalau nggak ya di sekolah kayak gitu-gitu. Akhirnya itu juga berdampak terhadap pola-pola tindakan kekerasan yang akhirnya kita alami. Terus dulu juga kan kita ibarat kasarnya belum terkapasitasi tuh, sehingga ketika kita mendapatkan tindakan kekerasan, kita sebagian besar tuh pasti mengamini tindakan kekerasan yang kita terima, karena memang secara terkapasitasi kita belum paham, belum tersensitisasi sama isu kekerasan kayak gitu. Cuman untuk saat ini karena memang beruntungnya diriku memang sudah join di NGO, belajar tentang hukum dan HAM, belajar tentang isu kekerasan, akhirnya sudah memiliki posisi tawar ketika mendapatkan tindakan kekerasan. Ya ini kan apa ya tadi, dan kekerasan itu atau bully atau apalah namanya itu kan tidak hanya terjadi pada transpuan ya. Pokoknya sesuatu yang dianggap beda gitu boleh jadi dia didiskriminasi gitu, di stigma dan seterusnya. Misalnya kayak ini deh, penganut agama yang non mainstream gitu ya, sebutlah di Indonesia itu ada Syiah, Ahmadiyah gitu, itu kan bahkan sampai masjidnya dibakar gitu-gitu. Ya artinya ya orang cenderung akan, karena ketidaktahuan dan apa ya, kebencian gitu ya akan sesuatu yang beda. Jadi ya yang dilakukan yaitu salah satunya adalah apa ya, paling enggak itu ngata-ngatain lah gitu. Nah balik ke Alexa, waktu itu oke, sekarang kan tadi Dika udah ngomong tuh, sekarang udah terdidik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebelum itu, ketika mengalami kekerasan gitu, yang Dika lakukan apa? Ya, I do nothing, karena menurutku dulu ya ketika mendapatkan tindakan kekerasan seperti itu ya udah, menurutku kayak hal itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang layak untuk kita dapatkan, karena ya karena kita juga bekerja di pinggir jalan, resiko-resiko yang seperti itu pasti kita akan alami. Resiko-resiko mendapatkan tindakan pelecehan, kekerasan di pinggir jalan itu pasti kita akan alami. Dan pada saat itu juga kan selain apa ya, mengamini tindakan yang diterima, kita juga masih memiliki kebingungan harus mendapatkan pendampingan ataupun dukungan dari siapa kayak gitu, karena memang kita juga waktu itu belum apa ya, belum
berafiliasi atau belum bermitra dengan organisasi-organisasi komunitas ataupun teman-teman pendamping komunitas kayak gitu. Karena memang dulu juga kan paling pendampingan juga hanya fokus pada isu HIV. Isu kekerasan kan juga dulu masih belum menjadi prioritas isu dalam program HIV kan. Ya. Nah, Lex, kamu tuh jadi waria maksudnya yang apa namanya yang berdandan ala wanita itu dari kapan? Dari usia berapa? Oke, sebenarnya sih kalau dibilang konsep untuk memutuskan bertransformasi itu pasti akan lama ya. Tapi proses ketika mengenali diriku ini berbeda itu ketika memang aku udah ngerasa bahwa ketika udah mulai berpikir ya aku ngerasa kayak berbeda gitu sama teman laki-laki lainnya. Kenapa aku kok lebih feminin, terus lebih senang bergaul dengan teman-teman perempuan, terus bermain mengambil peran gender perempuan ketika berada di tatanan masyarakat seperti itu, dan memang udah ngerasa berbeda dan tidak seperti teman sebayaku lainnya kayak gitu. Cuman dulu kan karena memang nilai dan norma di masyarakat kan bahwa yang namanya anak ya cuma ada laki-laki dan perempuan. Ketika lu berbeda ya paling kalau nggak bencong dianggap berbeda, dianggap berdosa waktu itu dulu, dan akhirnya berdampak terhadap self stigma. Dulu kan sempat juga pada fase yang ngerasa bersalah, berdosa, sempat juga pada fase ingin kayak bunuh diri kayak gitu, itu pasti dialami. Dan juga memang dari data kekerasannya juga kan kebanyakan teman-teman LGBT itu pasti ada kecenderungan untuk bunuh diri, itu pasti ada karena situasi stigma dan diskriminasi itu pasti berdampak terhadap depresi dan juga mengganggu mental health dari individu yang bersangkutan kayak gitu sih Kak Patri. Hal-hal kayak gitu yang selama ini tidak disadari orang. Kadang kan kayak tadi dibilang bahwa mungkin orang-orang yang dianggap berbeda atau kelompok minoritas seperti kayak Ahmadiyah, terus kayak agama-agama lokal kayak gitu-gitu mungkin mendapatkan dianggap aneh, dianggap berbeda. Tapi menurutku tidak hanya itu, hal simpel sih kayak konsep ideal masyarakat bahwa kalau lu terlalu gemuk, lu nggak bagus, nggak cantik, atau lu nggak ganteng, dan akhirnya menjadi korban bully. Atau ketika lu image-nya gemuk, lu pasti banyak makan, dan akhirnya sering menjadi korban bully. Dan itu kan pastinya berdampak banget kan ke kejiwaannya orang yang bersangkutan kayak gitu sih Kak Patri. Dan maksudku kayak pendidikan untuk respect, pendidikan untuk seksualitas, pendidikan untuk hak kesehatan seksual dan reproduksi itu perlu banget untuk sejak dini, sehingga lebih ke ngebangun masyarakat yang lebih ke menerima perbedaan, lebih respect dengan orang lain, sehingga isu stigma dan diskriminasi di Indonesia ini bisa berkurang kayak gitu sih menurutku. Ya, balik lagi ke pertanyaanku tadi. Kau mulai menyadari itu usia berapa? Sorry. Terus kalau dari awal ngerasa sih emang udah ngerasa berbeda tuh memang sudah dari kecil, dan ketika aku mulai bisa berpikir itu aku sudah bisa berpikir siapa diriku. Terus kalau untuk bertransformasi menjadi trans perempuan itu prosesnya agak lama, itu sekitar tahun 2003. Waktu itu memang ke Jakarta, kemudian ketemu. Itu udah umur berapa tuh 2003? Aduh, berapa ya, kayaknya 2003 yang 18 atau 19 tahun deh. Oke. Ya, cuman aku lupa. Ketemu dengan teman-teman komunitas transpuan pengamen di Jakarta Barat. Kemudian waktu itu memang juga waktu itu aku lari dari rumah, tidak memiliki pekerjaan, akhirnya ibarat kasarnya bertemu dengan teman komunitas trans, dan aku ngerasa bahwa aku juga bagian dari mereka, dan aku ngerasa terselamatkan saat itu karena dengan menjadi berprofesi sebagai trans pengamen, aku bisa mencukupi kebutuhan hidupku untuk saat itu. Itu sih Kak Patri. Gitu ya, jadi dari itu ya cuma pada awal-awalnya waktu dandan kok kayak gue cantik, kayaknya ini jiwa gue kayak gitu tuh. Tapi kayak karena bentuk nilai dan norma itu, kayak kita kan mengamini itu nilai-nilai yang dibentuk sama masyarakat kan, rasa bersalah, rasa berdosa itu masih ada saat itu. Namun kayak sampai kabur dari rumah itu kan gara-gara itu ya. Ya. Gara-gara apa namanya? Menjadi diri sendiri. Mau bertransformasi itu kan? Untuk menjadi diri sendiri, lebih kayak gitu sih Kak. Mau jadi diri sendiri. Dan juga karena lebih ke ini sih menurutku, kalau seandainya dulu tuh konsepnya kayak mungkin pengalaman juga masih kurang ya Kak. Jadi kayak kalau gua mau belangsak, mendingan belangsak di luar sekalian, ataupun mau jadi nggak bikin malu keluarga kayak gitu sih Kak Patri. Makanya kenapa akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah kayak gitu. Jadi mau menggembel atau mau menjadi siapapun itu, lu nggak usah balik rumah kayak gitu kan. Ya, Kev, gimana Kev?
Aku sih mau lebih nanya ke ini sih, yang fakta-fakta di lapangan ya sebenarnya ya. Karena ya balik lagi, aku ngelihat fenomena ini ya fenomena di lapangan gitu kan, yang dimana sebenarnya trans ini tuh diperlakukan secara tidak adil lah gitu oleh masyarakat gitu. Nah, aku tuh mau tahu nih Kak, eh, ada nggak sih gitu hari peringatan untuk transgender ini, Ya, sebenarnya kalau untuk transpuan itu ya ya? kalau untuk trans perempuan sendiri sih mungkin karena pergerakan trans ini kan sudah mulai cukup sangat progresif dan mulai agak dibilang agak kuat, walaupun karena situasi politik saat ini kan akhirnya kita harus bermain aman di grassroots ataupun di bawah tanah, karena ketika kita terlalu frontal kan tahu sendiri ya situasi politik sekarang yang sangat tidak kondusif untuk kita menyuarakan suara teman-teman trans, sehingga beda sama dulu kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan campaign, aksi, itu turun ke jalanan. Tapi sekarang kan akhirnya kita harus melakukan itu ya tidak diketahui, karena kan potensi untuk digerebek, dibubarkan itu kan sangat tinggi. Apalagi saat ini dengan situasi corona, akhirnya kan semua kegiatan kita itu berubah total kan strateginya, dari yang offline menjadi online kayak gitu-gitu. Nah, namun kalau tadi ada di pertanyaan bahwa ada nggak sih hari peringatan untuk teman-teman trans itu? Untuk saat ini sih ada beberapa hari sih peringatan untuk teman-teman. Ada Trans Visibility Day, bagaimana kita memperingati visibilitas dari teman-teman trans, karena kan dulu tuh kan ketika menjadi trans itu akhirnya mereka hanya pada inklusif di komunitasnya aja, mereka nggak berani untuk come out menjadi as a trans person. Makanya saat ini ketika kita melihat individu trans yang sudah mulai berani untuk memvisibelkan dirinya, makanya itu digunakan sebagai peringatan Hari Trans Visibility Day kayak gitu. Terus untuk yang kebetulan bulan November ini itu kita memperingati Transgender Day of Remembrance, karena di mana ya kita sebagai bentuk solidaritas kita sesama trans untuk mengenang teman-teman kita yang sudah meninggal dulu, dan bahkan sampai ketika mereka meninggal pun mereka tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara, mereka tidak mendapatkan haknya sebagai seorang manusia yang selayaknya setiap manusia memiliki hak-hak dasarnya, seperti itu, seperti hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, karena banyak sekali kan akhirnya hak-hak kita itu yang dilanggar dan tidak terpenuhi karena perbedaan itu, gitu sih. Ya. Masih banyak ya yang melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Terus aku juga mau nanya lagi nih, masih banyak emang ya yang menghina transpuan itu ya sampai sekarang ini menurut Kak Alexa ini? Ya kalau dibilang masih banyak ya pasti masih banyak banget di luar sana, karena ya itu aku bilang ketidaktahuan, terus konsep nilai dan norma yang dibentuk di masyarakat, terus kayak pelaku bullying yang dianggap keren kayak gitu-gitu kan akhirnya juga berdampak terhadap tindakan kekerasan yang akhirnya dialami oleh teman-teman kelompok trans kayak gitu tuh. Dan itu sepertinya kayak makanan sehari-hari sih, kayak maksudku kayak menjadi seorang trans tuh ketika lu bangun tidur, lu keluar ke tempat publik itu udah harus siap dengan potensi-potensi risiko yang harus dibully, diintimidasi, didiskriminasi, kayak gitu-gitu ya. Ya mau nggak mau ya kita udah harus siap, dan setidaknya ketika kita mendapatkan tindakan gitu, kita udah harus bisa melakukan tindakan kayak gitu. Ketika kita mendapatkan tindakan diskriminasi ataupun kekerasan ketika berada di tempat publik atau umum kayak gitu sih. Dan Kak Alexa Dan ini, tidak semua orang memiliki, dan tidak semua orang mempunyai kapasitas dan juga keberanian untuk mengatakan no ketika mendapatkan tindakan stigma atau diskriminasi ataupun kekerasan kayak gitu sih. Ya karena ketidaktahuan informasi, kapasitas, pengalaman yang mereka alami kayak gitu sih. kan bisa dibilang Kak Alexa ini kan sering turun ke jalan lah ya untuk melakukan kampanye-kampanye seperti itu gitu ya. Nah, aku mau nanya nih, apa sih pentingnya peringatan macam hal-hal seperti ini di Indonesia menurut Kak Alexa ini? Maksudnya gitu? pentingnya peringatan tidur kayak gitu. Iya, itu. Ya menurutku itu sangat penting ya, karena membangun solidaritas itu sangat penting sekali untuk kita selalu selebrasi, karena kalimat solidaritas itu kayaknya gampang gitu kan kita sebutin, tapi kalau ketika in reality untuk bisa bersolidaritas saja kan setiap orang pasti punya nilai masing-masing, punya kesibukan masing-masing, sehingga hal-hal yang memang menjadi sebuah kekuatan untuk sebuah komunitas akhirnya hilang.
Makanya kenapa penting sekali untuk kita menginisiasi untuk memunculkan kembali jiwa-jiwa kolektivitas, jiwa-jiwa kita untuk bekerja sama, jiwa-jiwa kita untuk berselebrasi dan juga memperingati tidur ini, sehingga untuk mengenang teman-teman yang selama ini menjadi korban kekerasan, korban pembunuhan, korban atas pelanggaran HAM kayak gitu-gitu, sehingga menguatkan kembali semangat kita untuk memperjuangkan hak teman-teman ataupun komunitas trans di Indonesia kayak gitu sih. Lex, Dikau setuju nggak kalau dibilang gini, waria yang mengalami penghinaan, kemudian diskriminasi itu waria yang miskin gitu, waria yang nggak punya uang. Tapi kalau waria yang punya duit, sebutlah Lucinta Luna gitu atau Dorce Gamalama, itu mereka nggak mendapat diskriminasi tuh, gitu baik-baik aja. Nggak juga sih kan, menurutku kayak status sosial seseorang tuh tidak menutupin seseorang untuk mendapatkan tindakan pelecehan ataupun kekerasan. Buktinya kayak gue aja Kak, gue ke Kemenkes sebagai ketua TWG HIV waktu itu yang memiliki tanggung jawab untuk ngurusin program HIV Indonesia, datang ke kantor Kemenkes dibully sama security-nya. Secara udah pakai tentengnya dengan tas yang branded tetap aja masih dibully. Jadi dibulinya gimana? Ya dikata-katain gitu sih, itu ada waria kayak gitu. Itu kan merupakan tindakan yang membuat kita nggak nyaman kan. Maksudku ketika laki-laki lewat aja, kalau seandainya diperlakukan seperti itu, terima nggak? Siapapun itu, ketika dia lewat, ketika diberikan celutukan-celutukan yang bernada untuk merendahkan harga diri seseorang, pasti seseorang akan tersinggung dengan tindakan-tindakan seperti itu, Kak. Dan menurutku nggak ada korelasinya antara ketika lu punya status sosial yang tinggi dengan tindakan kekerasan yang lama, itu nggak ada korelasinya, Kak. Everyone itu can be korban of kekerasan. Oke. Ya, tapi setidaknya kan Dikau tadi bilang waktu itu ketika masih ngamen diperlakukan secara tidak adil seperti itu, Dikau hanya diam saja gitu. Tapi sekarang ketika dirimu sudah terdidik, statusnya sudah sudah terdidik lah ya, itu kamu bisa advocate yourself gitu. Ya. Tapi kan tadi kan ditanya apakah status sosial itu tidak berpotensi aku untuk mendapatkan tindakan pelecehan atau kekerasan. Betul, iya. Itu adalah ketika mendapatkan tindakan kekerasan ataupun pelecehan, akhirnya aku mengamini nilai itu, bahwa kita pantas mendapatkan itu. Tapi pada kondisi saat ini bahwa oh no, I'm human, you're human, dan maksudku we are equal gitu. Dan kita setiap orang tidak punya hak untuk merendahkan seseorang ataupun melakukan kekerasan ataupun pelecehan kepada orang lain. Dan ketika kita mendapatkan tindakan itu, ya mau nggak mau kita harus katakan tidak, ataupun kita harusnya melawan kayak gitu. Ketika mendapatkan tindakan kekerasan ataupun pelecehan itu. Nah, jadi tidaknya dulu. Misalnya gini nih, Dikau di sebutlah kan ada tuh di KUHP pasal perbuatan tidak menyenangkan ya, Kev ya? Iya, ada. Ada kan? Ada itu hukuman penjaranya berapa lama kira-kira? Yang RUU KHP bukan? Bukan KUHP. Di undang-undang pidana kita itu ada. Misalnya dirimu mengalami tindakan tidak menyenangkan. Tadi satpam tadi ya. Satpam. Itu udah dibatalin, Pak. Hah? Dibatalkan itu. Oh gitu. Iya, dibatalkan. Makanya jadi suatu ambigu tersendiri sebenarnya ya. Gitu. Makanya jadi menurutku sih kerentanan ini gitu salah satunya dari faktor hukum itu gitu. Dan juga menurutku negara juga menjadi pelaku untuk mendukung masyarakat, melanggengkan masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan. Contoh, kelompok trans di undang-undang pornografi dimasukkan, kelompok trans di undang-undang ketertiban umum dimasukkan dalam program, dikategorikan sebagai bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial. Gua nggak ada masalah sama sosial gue. Iya. Maksud gue
don't put our identity in your program atau in your regulation gitu kan. Maksudku ketika lu pengen punya sebuah program, jangan ambil identitas kelompok kita sebagai target dari program kamu tanpa ada sebuah pasir yang jelas. Seperti contoh, ya nggak semua teman-teman trans juga kan yang bermasalah dengan sosial. Laki-laki, perempuan, maksud aku gini, Lexa, ya dirimu kan sering melakukan pendidikan gitu ya ke teman-teman waria yang lain. Apa yang seharusnya teman-teman waria lakukan ketika mendapat perlakuan yang diskriminatif gitu? At least mereka tahu bahwa ketika mendapatkan tindakan itu, apa sih bentuk tindakan yang mereka alami? Kategorinya tindakan kekerasan apa? Verbal apa? Nah, misalnya yang sebutlah contoh yang real, yang tadi dirimu dikata-katain satpam gitu. Itu apa yang kau lakukan? Ya, menegur orangnya. Oh gitu? Bahwa, ya, orang yang bersangkutan itu tidak punya hak untuk menjelek-jelekan atau merendahkan harga diri seseorang. Kita tanyakan kembali kepada orang yang bersangkutan yang menjadi pelaku, gimana perasaan dia ketika posisi dia berada di posisi kita menjadi korban yang dibully ataupun dilecehkan. Itu kamu lakukan tuh waktu itu? Apa? Ya selalu aku lakuin Kak, karena menurutku maksudku kalau nggak kita mulai dari diri kita sendiri, ya kita akan tetap diperlakukan seperti itu Kak. Dan kita kalau seandainya kita tetap mengamini nilai-nilai kekerasan itu, ya yakin deh kekerasan itu ya akan terus langgeng dan sering akan dialami oleh teman-teman komunitas. Nah, menurutmu teman-teman waria yang lain gitu harusnya bisa dong melakukan hal yang sama dengan yang dirimu lakukan? Ya, dan kalau yang aku nggak sekarang saat ini sih, beberapa teman-teman trans yang sudah teredukasi, terpapar program, mereka juga sudah mulai untuk melakukan hal yang sama. Karena kayak beberapa contohnya di teman-teman Transwise, ada beberapa teman-teman yang sudah mulai menegur ketika mendapatkan tindakan pelecehan, itu mereka lakukan juga. Cuman sayangnya tidak semua teman-teman kan akhirnya teredukasi, terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas, mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan kapasitas, itu kan tidak dimiliki atau tidak didapatkan teman-teman trans di luar sana. Karena kan saking begitu banyaknya teman-teman komunitas trans yang sampai saat ini, ya oke lah ya, kayak beberapa teman-teman komunitas yang mungkin tinggal pada satu wilayah atau saling kenal gitu. Gimana dengan teman-teman trans yang akhirnya sudah diterima keluarganya, terus akhirnya dia tidak berafiliasi dengan komunitas, itu kan akan susah untuk kita merangkul ataupun melibatkan mereka dalam organisasi ataupun dalam kegiatan-kegiatan organisasi komunitas. Sehingga kesempatan mereka untuk teredukasi itu minim. Ya, tapi ya waria tuh menurut aku sih lebih diterima ya di Indonesia ya, ketimbang misalnya yang lain-lain gitu ya. By case, by person, by situation Kak. Seperti contoh aku ya Kak. Kayak contohnya aku, karena aku sampai saat ini tinggal di wilayah Tanjung Barat itu sekitar hampir 7 tahunan lebih. Kenapa aku bilang setiap orang tuh pasti terlepas dari kita sama-sama trans, tapi kita memiliki pengalaman dan latar belakang berbeda-beda. Dan semuanya itu pasti berdampak. Setiap orang beda ya berarti ya. Beda Kak. Karena menurutku kayak aku mungkin pada posisi yang punya posisi tawar. Tinggal di sebuah lingkungan yang agamis, tapi karena mungkin aku punya pekerjaan yang tetap dan dianggap pekerjaanku baik-baik, makanya diterima sama masyarakat situ. Gimana teman-teman di luar sana yang masih berprofesi sebagai pekerja seks, apa nggak digerebek terus setiap malam? Nah, iya itu dia kan status ya, status sosial itu menentukan kan, gitu ketika seseorang punya pekerjaan, misalnya gini deh, pengusaha salon gitu ya, pengusaha salon banyak dong yang waria gitu, pekerjanya juga banyak yang waria. Kalau misalnya masyarakat Indonesia ini transfobia semua gitu, itu nggak ada yang buka tuh salon, ya nggak? Ya. Cuman ini sih Kak, maksudku yang tadi aku bilang bahwa setiap person tuh punya cerita, punya latar belakang kan, dan maksudku kalau dilihat situasi saat ini sih dibilang penerimaannya itu makin ada gini Kak. Kalau dilihat dari zaman dulu, secara politik ya Kak, secara politik dari zaman dulu
dulu kan kalimat waria itu belum ada kalimat transpuan belum ada. Dulu kalimat yang digunakan pertama itu adalah wadam, Iya. Apa tuh Kak Wadam, Mbak? wanita Adam. Wanita Dan Adam. itu awal-awalnya itu akhirnya waktu itu kalau nggak salah di Gubernur Ali Sadikin, ya di Gubernur Ali Sadikin itu kan akhirnya dia membentuk kelompok trans, namun hanya fokus pada kesenian. Sementara kelompok Wadam Jakarta. Ya, Hiwat, Himpunan Waria Jakarta dulu Himpunan namanya. Waria Jakarta. Jadi dulu itu dari kalimat Hiwat, terus akhirnya karena dianggap karena ada kata Adam yang jadi akhirnya ada beberapa penolakan dari beberapa pemuka-pemuka agama karena menggunakan nama Nabi di kalimat Wadam itu sendiri. Adamnya ya itu akhirnya, dari program Dinsos yang program PMKS yang gak jelas itu muncullah kalimat waria wanita pria. Namun saat ini kalimat transpuan itu muncul, itu justru munculnya dari teman-teman gerakan transgender perempuan di Indonesia. Karena kita ngerasa gini, kalimat waria, kalimat wadam itu diberikan oleh kelompok lain untuk kelompok kita. Kenapa harus mereka yang memberikan nama itu ke kelompok kita? Kenapa bukan kita sebagai kelompok kita yang memberikan nama untuk kelompok kita itu apa? Karena kan yang menjalani kehidupan kita menjadi diri seorang trans perempuan itu ya kita kan. Akhirnya dulu kenapa kalimat trans perempuan itu muncul ya dari teman-teman trans perempuan juga menyingkat dari kalimat transgender perempuan jadinya transpuan. Karena kan puan kan juga artinya perempuan kan. Yeah. Sementara kalau kita berefleksi pada gerakan perempuan, udah jarang ada kan yang menggunakan kalimat wanita. Wanita kan wani ditotok. Jadi kayak perempuan tuh mau aja untuk diatur. Kayak gitu-gitu. Ya wanita itu sebenarnya asal kata itu dari bahasa Sanskerta ya. Wanita. Ya, wani ditoto kan? Bukan, itu bahasa Sanskerta men. Wanita. Gitu, artinya ya perempuan gitu. Itu bahasa Sanskerta. Jadi ya memang diserap sama Indonesia jadi wanita. Nah, itu itu jokes bapak-bapak lah istilahnya. Zaman Orde Baru gitu, wani ditoto gitu. Kakak, tapi aku jadi pengen tahu gitu ya. Kakak kan aktif lah ya di komunitas kan gitu. Aku tuh pengen tahu banyak gak sih laporan-laporan ke kakak mengenai diskriminasi tentang laporan-laporan sejenis kekerasan, diskriminasi mau itu verbal ataupun fisik gitu sampai hari ini gitu ya. Kalau untuk sampai saat ini, kebetulan beruntung ya, sejak tahun 2011, Komnas Perempuan itu sudah meng-acknowledge trans perempuan bagian dari perempuan. Dan data kasus kekerasan yang dialami sama teman-teman trans perempuan ataupun komunitas waria, itu masuk dalam SIDO report-nya Indonesia. Dan kalau ditanya berapa datanya, mungkin sampai saat ini, karena mungkin aku nggak terlalu update kali ya, nanti mungkin kita akan coba cek bareng-bareng. Dan juga sayangnya, pendokumentasian kasus ini kan tidak menjadi agenda rutin dan juga menjadi prioritas isu dan juga mungkin karena dukungan sumber dana juga kali ya sehingga tidak semua organisasi melakukan pendokumentasian kasus seperti itu. Dan juga namun sayangnya sampai saat ini masih minimnya data terkait dengan transmuder atau pembunuhan terhadap komunitas trans karena kebencian ataupun transfobia itu sendiri. Itu yang makanya masih belum ada di Indonesia. Tapi kalau data kasus kekerasan, stigma diskriminasi itu kita sudah ada dan bahkan itu masuk dalam SIDO report-nya Indonesia di Komnas Perempuan. Iya. Terus Kak gini Kak, kalau misalnya ada kasus seperti itu gitu ya, apa yang Kak Alexa lakukan gitu? Maksudnya sama teman-teman gitu ya dalam mengadvokasi gitu, Kak? Ya tergantung sih, lebih kepada kalau berbicara pendampingan kasus itu kan kita selalu berperspektif pada kebutuhan korban. Ada beberapa teman-teman ketika mendapatkan tindakan kekerasan, contohnya kayak di tempat Mejeng, ada beberapa ya teman-teman yang akhirnya karena situasi kondisi tertentu dia harus nyari makan di situ, akhirnya dia memutuskan untuk tidak mau melanjutkan kasusnya karena dia khawatirnya daripada gue lanjutin kasusnya ya gue nggak bisa nyari makan di sini, di mana lagi tempat gue nyari makan. Dan kita sebagai pendamping pun harusnya tetap memberikan penguatan, tapi tetap juga kita harus tetap berperspektif terhadap kebutuhan korban kan dalam melakukan pendampingan kasus kayak gitu sih yang kita lakukan. Namun
dari organisasi komunitas pastinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi. Ketika kamu melanjutkan kasusnya, dampaknya akan seperti ini. Ketika kamu tidak melanjutkan kasusnya, dampaknya akan seperti ini, kayak gitu. Dan pilihan ataupun keputusan itu diberikan kembali kepada si korbannya. Oh, iya. Oke, Alexa, untuk peringatan Hari Peringatan Transgender, ini teman-teman mau bikin apa rencananya? Oke, jadi tiap tahunnya, kebetulan tahun ini kita memang lagi sedang diskusi di grup sih. Memang kita ada grup untuk membahas kepanitiaan tidur ini sendiri, dan memang itu kolektif dan merupakan yang ada di grup juga teman-teman individu transgender juga. Kita masih membahas tema karena tiap tahun itu temanya beda-beda, Kak. Apa yang mau kita angkat, tapi memang tetap aja pastinya itu lebih kepada momen solidaritas untuk mengenang teman-teman yang sudah meninggal. Nah, kalau yang waktu itu juga sempat kita lakukan mengangkat temanya satu lilin satu sahabat. Nah, waktu itu jadi kita mengajak teman-teman komunitas untuk membakar lilin, terus mendoakan satu temannya yang sudah meninggal ataupun sudah pergi dahulu dan belum mendapatkan pemenuhan haknya sebagai seorang trans, kayak gitu. Dan itu kita lakukan sih. Namun kalau untuk tahun ini kita memang sedang dalam proses untuk mendiskusikan tema apa yang akan kita lakukan, dan juga kita kan harus beradaptasi dengan situasi corona saat ini kan, Kak. Jadi kayaknya kemungkinan juga kegiatannya itu pasti kayaknya sih ya kalau bisa offline bersyukur, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun ketika memang tidak bisa offline, ya mau nggak mau kita akan lakukan dengan online. Yang penting kegiatan itu tetap dijalankan. Gitu sih, Kak. Ya, mungkin akan ada dukungan dari teman-teman RC. Terus iya, dukungan dari Patri nih dari kan. Dari Patri nih, dari bos RC nih. Gimana, Pat? Menurut lu, Pat, tentang fenomena ini, Pat? Maksudnya gini, apa yang diharapkan sih dari peringatan itu buat masyarakat ya? Kalau buat teman-teman, apakah misalnya gini, kan itu kan mengenang itu artinya mengenang transpuan yang meninggal ketika itu dilakukan oleh orang-orang yang kenal gitu kan, atau komunitas gitu, tapi bukan buat umum toh, atau gimana? Ya, sebenarnya kalau dibilang buat umum, kalau ngomongin gerakan kan ini sih, Kak, harapan kita itu kita inklusi kan. Karena kalau ngomongin gerakan, kalau kita terlalu eksklusif, ya gimana kita bisa diterima sama publik, gimana kita bisa diterima sama komunitas lain kan. Makanya itu walaupun momen ini merupakan momen peringatan untuk teman-teman komunitas transgender, tapi leading kegiatannya memang dari individu trans. Namun kita tetap mengajak, karena kan di luar sana banyak juga kan masyarakat yang memiliki temannya yang trans kan. Nggak hanya trans aja, ada juga kan masyarakat di luar sana yang memiliki keluarga ataupun teman dekat yang seorang individu transgender juga, Kak. Makanya kenapa ini juga harus tetap kita kita peringati, ya lebih kepada untuk membangun solidaritas aja untuk mengenang teman-teman, perjuangan teman-teman komunitas trans. Selain itu juga setidaknya memberikan edukasi lah kepada masyarakat bahwa ketika melakukan tindakan-tindakan pembunuhan atau tindakan-tindakan kekerasan terhadap komunitas trans itu merupakan bagian dari transfobia, kayak gitu sih. Ya, kalau udah apalagi sampai pembunuhan ya, itu mah nggak usah waria yang dibunuh, orang yang non waria juga tetap aja gitu harus dihukum gitu. Iyalah. Ya, namun yang membedakan itu adalah karena dibunuhnya karena dia warianya atau karena motifnya adalah mugia. Ya, ada beda-beda motif kan ketika seorang menjadi korban pembunuhan kan. Nah, namun kalau untuk yang di teman-teman ini ya lebih kepada kita mengangkat bahwa ya dia dibunuh karena kewariannya atau ketransannya, kayak gitu. Karena ketidakkebencian yang berlebihan tanpa alasan sehingga dia menjadi korban pembunuhan, kayak gitu sih, Kak. Yep. Termasuk Kakak juga pernah menjadi korbannya gitu ya. Tapi aku lebih kepada korban kekerasan. Korban non verbal. Korban pelecehan seksual juga pernah alami. Tapi yang Kakak lakukan itu
bagaimana tuh setelah menjadi korban waktu itu? Ya kalau ya seperti yang aku bilang tadi sih, kalau dulu sih lebih kepada mengamini nilai itu ya, mengamini kekerasan itu. Tapi sekarang sudah mulai berani untuk speak up, untuk mengatakan tidak dan juga melakukan tindakan ketika mendapatkan menjadi korban kekerasan. Terlepas dari bentuk kekerasannya itu apa ya. Iya, ya, benar. Oke. Kira-kira apa yang mau yang mau disampaikan ke publik soal transfobia ini, Alexa? Iya, harapanku yang pengen ku sampaikan ke masyarakat Indonesia adalah gunakan rasa kemanusiaanmu dan lihatlah teman-teman trans adalah bagian juga dari manusia, karena kita manusia memiliki hak yang sama, dan harapan kita ya jangan melakukan tindakan diskriminasi atau kekerasan dia hanya karena dia adalah individu transgender, tetapi perlakukanlah dia layaknya seorang manusia ingin diperlakukan, karena yang jelas aku yakin bahwa setiap manusia itu pastinya ingin diperlakukan dengan layak dan juga dengan baik, terlepas dari apapun itu identitas gendernya. Yep. Ya. Karena Indonesia tanpa stigma ini ya sebenarnya ya tidak hanya transpuan ya, tapi juga orang-orang yang mendapatkan stigma juga gitu. Iya. Dan ya tadi kenapa aku bilang waria terutama itu yang status sosialnya atau punya pekerjaan yang dihormati gitu ya, itu cenderung lebih disegani gitu sama masyarakat gitu, ketimbang misalnya waria yang ngamen di jalanan dan seterusnya. Yang belum beruntung dan belum mandiri secara dan itu tidak hanya terjadi pada waria gitu. Diskriminasi itu terjadi pada setiap orang miskin gitu. Orang miskin pasti selalu mendapat diskriminasi kan gitu. Jadi kayak lingkarannya itu akan semakin luas gitu. Ketika lu trans dan lu miskin, maka lu akan berada pada lingkaran kekerasan yang begitu banyak. Tapi ketika lu trans, namun lu berdaya dan lu memiliki posisi status sosial, potensi kekerasan itu akan tetap lu alami, walaupun ada tetap. Tapi lebih disegani gitu lah ya kira-kira. Kan memang konsep masyarakat Indonesia kan ketika lu berduit ya lu akan dihormati. Jangankan masyarakat Indonesia, konsep keluarga aja. Ketika lu nggak punya duit, lu pasti nggak dianggap sama keluarga lo. Tapi kalau misalnya lu punya duit, ya lu disembah sujud, ratu. Iya, yang penting ada duitnya gitu ya. Itu basic ya. Dan konsep keluarga Indonesia kan kayak gitu, kayak anak itu dianggap sebagai alat untuk membantu keluarga. Ya oke lah kalau nasib anak lu bagus. Kalau nasib anak lu nggak bagus, emang lu nggak terima anak lu ketika nasibnya nggak bagus, ketika nggak bisa berkontribusi untuk keluarga. Karena menurutku itu sebagian ya, nggak semua orang Indonesia gitu juga. Semua orang, tapi sebagian besar akumulasi masih seperti itu kan. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Karena menurutku ya, yang namanya anak ya pasti ketika dia berhasil punya sesuatu yang nggak mungkin lah dia akan lupa ataupun tidak berkontribusi juga kan ke keluarganya. Tapi jangan dijadikan itu sebagai beban buat dia juga untuk harus berkontribusi juga ke keluarganya. Ya kalau nasibnya dia bagus, kalau nasibnya dia, kita kan nggak tahu nasib orang. Iya. Makanya itu. Gue tuh sering denger aja gitu kan, miris banget gitu ketika transpuan diperlakukan seperti itu gitu kan. Ya. Dilemparin botol. Bahkan kalau ngomongin kaitannya dengan keluarga, bahwa sebagian besar teman-teman itu kan akhirnya menjadi miskin itu kan karena keluarga. Ketika lu nggak diterima di keluarga, lu dibuang, lu nggak punya apa-apa, mau nggak mau ya pilihan kerjaan lu ya kalau nggak di pinggir jalan, ya lu sebagai pekerja seks ataupun pengamen. Tapi ketika lu mendapatkan support system dan juga dukungan dari keluarga, kita lihat deh beberapa teman-teman individu trans yang sampai saat ini, contohnya kayak Dena Rahman, atau mungkin ada salah satu temanku yang Dokter Allegra, ada beberapa individu trans yang
memiliki support system yang kuat, akhirnya bisa membuat mereka mendapatkan pendidikan yang lebih layak, pekerjaan yang layak, kayak gitu sih kan. Karena kan yang membuat kita di jalan itu ya keluarga. Ya, coba kalau kita diterima dan didukung keluarga, pasti kita nggak ngerasa di pinggir jalan. Ya, betul. Iya, Iya. betul Oke. ya. Makanya penerimaan dari keluarga terhadap individu transgender itu sangat penting. Ya, terimalah anak itu Apa adanya. apapun ya, gitu. Mau dia transgender, mau dia orientasi seksualnya berbeda dan seterusnya. Mau dia gondrong, mau dia Ya, apa gitu, ya terima aja gitu kan. ya, dan bahkan kadang Sehingga tidak pergi meninggalkan rumah dan akhirnya berada di jalanan gitu, yang semakin dan rentan. kadang saking kasihannya sama beberapa teman-teman yang sampai saat ini itu ibarat kasarnya mereka harus berjuang mati-matian untuk habis-habisan berkorban untuk keluarga agar dia diterima sebagai seorang trans. Tapi kan ya itu tadi kembali ku sampaikan, nasib orang tuh kita nggak ada yang tahu. Masa ya ibarat kasarnya dia hanya menjadi seorang pengamen aja, dia harus melakukan banyak hal untuk bisa membantu keluarganya kan. Kayak gitu. Jadi Iya. itu sangat miris sih menurut Miris sekali itu. Miris sekali gitu. Oke. Nah, Kevin, lu Gimana? ada yang ditanyain lagi nggak, cuy? Apa? Ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sebenarnya sih banyak sih ya gitu yang gue pengen tanyain gitu ya, yang ada di otak gue karena gini ya, selama gue tinggal di Bandung gitu ya, pertama udah 5 sampai 6 tahun di Bandung gitu. Ya cara have fun-nya anak-anak muda itu ya dengan cara ya ngusilin transpuan ini yang lagi mangkal ya, entah itu yang di Kircon, entah itu yang di taman-taman gitu, dan mereka itu kayak pakai mobil kan, terus nawar cabut, itu masih mending itu kan. Ini ada yang sampai ngelemparin botol Amer, ada yang sampai air kencing, itu kan miris banget ya gitu. Dan gue sampai sekarang itu gue nggak pernah ikutan hal-hal yang kayak gitu karena menurut gue itu hal yang menjijikan ya sebenarnya ya. Mungkin bisa dimulai dari dirimu sih. Jadi kayak di lingkaran pertemananmu itu bisa memberikan kesadaran kepada teman-teman sebayamu untuk lebih bisa respect sama orang lain kayak gitu sih. Karena hal-hal kayak gini kan dari orang-orang terdekat aja, kalau ketika kita mulai melakukan itu, ya harapan kita sih ya orang di luar sana akan semakin sadar sama tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan kayak gitu sih. Iya. Tapi kalau untuk hari apa namanya di sini tuh kan ada hari peringatan transgender gitu ya. Menurut kakak nih itu tuh bakal dilakukan seperti apa sih kak gitu? Maksudnya bagaimana cara kakak memperingati hari transgender ini agar bisa diterima oleh masyarakat umum gitu? Sebenarnya sih lebih ke kalau ngomongin tidur tuh bukan lebih ke untuk penerimaan terhadap teman-teman trans ya, tapi lebih ke hari solidaritas aja sih untuk mengenang teman-teman kita yang akhirnya sudah tidak ada karena dan juga menjadi korban transfobia itu sendiri. Dan juga tadi aku bilang sih sebenarnya kegiatannya itu tiap tahun beda-beda temanya. Dan untuk tahun ini kita sedang dalam proses untuk menentukan tema dan juga bentuk kegiatannya seperti apa. Karena kan kita melihat situasi pandemi, apakah kita bisa melakukan ini dengan tatap muka ataukah lewat online kayak gitu. Seperti itu sih. Dan juga tema apa yang pengen kita angkat untuk di tahun ini itu masih dalam proses sih untuk kita diskusikan. Tapi kan kalau misalnya ini kita proyeksikan lah ya gitu. Realitanya kan pasti akan ada penolakan dari beberapa entah itu ormas atau organisasi tertentu yang menentang yang namanya transpuan ini gitu kan. Nah, aku mau nanya nih, solusi dari kakak nih gimana sih itu untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu kak? Kalau dibilang pro kontra, menurut itu wajar. Karena menurut gue, kita nggak bisa memaksakan nilai kita untuk diadopsi oleh orang lain.
Tapi yang paling tidak kita inginkan adalah ketika nilai lu berbeda sama nilai gue, lu melakukan tindakan diskriminasi, lu melakukan tindakan kekerasan, lu membatasi hak-hak gue. Karena menurutku yang namanya manusia, ya wajar punya nilai masing-masing di nilai-nilai kelompoknya ataupun di nilai-nilai individunya. Karena setiap orang kan pasti punya berbeda nilai. Dan kalau berbicara kayak apa ya, penerimaan trans, pro kontra, ya biarkanlah itu berproses dan biarkanlah alam raya yang menentukan itu sih menurutku. Karena ya setiap isu itu kan pasti ada pro dan kontranya, dan ya let it flow aja sih menurutku. Dan ya kalau dibilang, kalau dari kita sih ya nggak masalah, kita juga nggak terlalu memaksakan orang untuk menerima kita, karena setiap orang juga kan punya nilai berbeda-beda. Yang paling penting adalah ketika kamu nggak bisa menerima kita, kamu tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan kita, merendahkan harkat martabat kita, melakukan tindakan kekerasan, membatasi hak-hak kita, kan itu yang tidak kita inginkan. Iya, tapi aku salut sih sama kakak gitu ya. Kakak itu kan sebenarnya berlindung di payung hukum juga ya, terutama di pasal 28 itu kan yang banyak itu kan pasal 28 itu berserikat berkumpul. Ya adalah banyak lah, carilah di Google gitu kan banyak tuh. Banyak lah itulah. Cuman seenggaknya aku salut sih sama apa yang kakak lakukan gitu sebenarnya gitu. Salut sekali gitu. Kalau dari Pak Tri gimana nih, Pak? Menurut lu, Pak? Apa tuh? Ya maksudnya kampanye yang tadi apa namanya tuh? Kampanye apa? Ya Tidori itu gimana, Pak? Transgender of Remembrance itu ya. Yap. Ya itu kan tadi saya bilang yaitu hari untuk mengenang orang-orang yang kita kenal yang meninggal karena ya transfobia itu gitu. Nah, di Indonesia, Alex, Dikau tahu nggak? Kayaknya selain waktu itu tahun lalu ada waria di daerah Cakung, Jakarta Utara itu yang dibakar, gitu. Almarhum Mira. Iya, itu tahun lalu ya. Ya, tahun lalu. Ada lagi nggak selain itu yang sampai meninggal? Nah, itu dia sih Kak. Ada banyak kasus yang teman-teman meninggal karena transfobia. Kayak cuman sampai saat ini kekurangan kita adalah kita masih lemah dalam pendokumentasi. Bukan cuma lemah sih, tapi kurang dukungan untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian terkait dengan transgender atau pembunuhan terhadap komunitas trans karena transfobia ini. Ya, karena apa tuh lemahnya? Ya lemahnya itu lebih ke dukungan sih Kak. Sebenarnya lebih ke kayak mungkin dukungan untuk melakukan pendokumentasian, karena menurutku ketika berbicara pendokumentasian itu kan pastinya akan ada butuh research untuk finansial kayak gitu. Iya. Sementara fokus program saat ini ke isu-isu kekerasan juga kan masih sangat penting kayak gitu. Kebanyakan donor itu lebih banyak mendukung untuk yang di isu kesehatan. Kalau untuk di isu human rights kan ya risetnya itu sangat minim. Dan juga belum lagi organisasi-organisasi komunitas yang notabene memiliki pengalaman manajemen yang masih kurang kan juga terlalu banyak kan, sehingga mereka memiliki keterbatasan akses untuk itu. Tapi kayak kasus-kasus pembunuhan itu media pasti ngeliput lah, kayak misalnya Mira gitu. Dan memang ya. Itu juga dan harusnya tidak membutuhkan biaya yang besar-besar amat karena bisa studi literatur gitu misalnya. Iya sih Kak, dan memang itu sedang kita coba untuk inisiasi sih, kita coba inisiasi dan mungkin itu juga akan dijadikan sebagai tema kita di tahun ini sih. Jadi memang sudah ada rencana dan itu akan ada diskusikan. Cuman maksudku bukan ranahku juga sih untuk mempublis itu ketika itu belum terlaksana kayak gitu. Nah, jangan-jangan gini, Alexa, ternyata di Indonesia ini jauh lebih toleran gitu dibandingin di Amerika misalnya terhadap transpuan. Toh buktinya dalam sebutlah 5 tahun terakhir hanya ada kejadian yang itu aja, si Mira itu gitu, cuma satu kejadian. Kemarin yang di Cimahi, ayo. Nah,
Itu ya oke lah, sebutlah 2 dalam 5 tahun terakhir gitu. Tapi kan kalau Misalnya boleh jadi kan, boleh jadi dan saya sih berharap maksudnya gini, ya di Indonesia ini orang-orangnya jauh lebih toleran gitu terhadap waria, dan pasti kau sebagai orang Indonesia mengharapkan itu dong gitu, mengharapkan kita lebih toleran ketimbang misalnya di Amerika atau di mana gitu yang lebih transfobianya lebih banyak gitu, sampai harus sampai membunuh ya. Ini kita konteksnya pembunuhan gitu. Kalau misalnya yang ledek atau apa itu tidak hanya dialami waria, tapi juga banyak hal yang banyak kelompok juga yang mengalami hal itu gitu. Mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan ya, karena semboyan kita itu berbeda-beda tapi satu juga gitu, atau Bhinneka Tunggal Ika, ya lebih toleran lah orang-orang kita gitu sih, berharapnya seperti itu. Itu apalagi konteksnya sampai pembunuhan ya gitu, itu kan udah wah itu mah pidana lah gitu, udah konteks yang kalau ngomongin kalau ke isu human rights, satu orang meninggal, nyawa satu orang itu nyawa manusia sih Kak. Dan itu betul. Kita nggak bisa compare dengan itulah bedanya kayak teman-teman yang bergerak di isu human rights sama di isu kesehatan. Kalau isu kesehatan kan ya ibarat katanya beberapa orang data ya, baru beberapa orang yang meninggal atau apapun itu tidak menjadi masalah. Tapi kan kalau ngomongin pendekatan secara hak asasi manusia, satu nyawa ya itu nyawa manusia. Dan setiap orang kan pasti punya hak untuk itu sih Kak. Iya betul ya. Iya betul. Gitu ya. Ya mudah-mudahan aja. Ya saya sih berharap gitu, karena gini deh. Gini, dalam politik ya, gerakan sayap kanan lagi marak dong, gitu di mana-mana. Kita sayap apa nih Kak? Sayap ayam kali ya. Sayap kanan tuh lagi banyak di mana-mana ya, ada neonazi gitu, misalnya di Eropa, dan di Indonesia juga ada dong yang sayap kanan, ya kan, gitu. Tapi orang di Indonesia itu mungkin ada pembunuhan, tapi tidak sebanyak kekerasan yang dilakukan di negara-negara lain gitu. Maksud saya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja orang Indonesia jauh lebih toleran gitu ketimbang di negara lain. Harapan kita sih seperti itu sih, maksudku terlepas dari kita berbeda nilai, berbeda pandangan, tindakan-tindakan kekerasan ataupun pembunuhan itu ya tidak dialami kayak gitu sih. Oke, kayaknya Kev segitu dulu Kev untuk episode kali ini. Alexa, ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih Kak, cukup. Thank you. Makasih banyak sih untuk teman-teman Rumah Semara dan juga Indonesia Toleransi Stigma, sama Kak Kevin dan juga kakak yang di belakang layar. Itong. Kak Itong. Satu dong, tolong sampaikan, kan tadi ada 20 November itu acara solidaritas ya. Iya. Coba utarakan untuk penontonnya, kalau yang mau bersolidaritas gimana sih? Apakah itu datang atau daftar atau segala macam? Oke, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang di luar sana, saya sendiri, Alexa, mengajak teman-teman di luar sana yang memiliki keluarga ataupun temannya trans yang meninggal karena transfobia. Mungkin kita secara gerakan punya kegiatan sendiri, tapi ketika memang teman-teman ingin terlibat, nanti akan kita share kegiatan kita untuk kita undang, dan kebetulan kegiatan kita ini juga tidak terbuka karena memang isu keamanan juga. Namun ketika memang teman-teman di luar sana ingin lebih ke membangkitkan solidaritas dan juga mengenang teman-teman trans yang sudah meninggal karena transfobia ini, bisa kita lakukan dengan beberapa kegiatan seperti kayak yang mendoakan ataupun membakar lilin untuk mengenang perjuangan-perjuangan dari individu transgender tersebut di tanggal 20 November. Terima kasih.
Tapi aku kalau misalnya mau ikut solidaritas gitu ya, bersolidaritas bisa berarti. Ya bisa. Bisa. Kalau teman-teman gerakan kan kita udah ada pemetaan tuh yang mana yang menjadi sekutu dan juga. Itu ada website resminya kok, glaad.org. Tidor, TDOR. Ya, cuma itu lebih ke teman-teman trans di global sana sih. Tapi kalau iya. di Indonesia karena kita ngelihat situasi politik saat ini kan juga tidak terlalu cukup mumpuni untuk kita menyuarakan isu trans, sehingga ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga pastinya tetap harus mempertimbangkan isu keamanan itu juga. Gitu sih. Iya betul ya. Oke deh, terima kasih teman-teman udah obrolan kita kali ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Dadah. Dadah, thank you. Dadah. Terima kasih masyarakat tanpa stigma. Dadah. Terima kasih. Bye.